Bahas mengenai dugaan penetapan pasal penganiayaan dalam kasus anak anggota DPR Ronald Tanur, kita terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Bagaimana Prof. Hipnu, Anda melihat jalannya kasus penganiayaan berujung maut ini, Prof. Hipnu? Ya, ini kan masih ongoing proses, Mas. Jadi penyidik sudah menetapkan tersangka, tapi sekarang pertanyaannya apakah terbukti 351, 359, 338 itu berdasarkan bukti nanti. Jadi kita harus memang berbasis pada bukti yang ditemukan dalam persidangan. Karena suatu bukti, suatu persidangan itu harus satu pertama adalah syarat subjektif. Mensreanya sudah jelas, adanya penganiayaan. Apakah penganiayaan itu berencana atau tidak? Ataukah ini suatu pembunuhan atau tidak? Objeknya jelas, ada suatu peristiwa yang meninggalnya seseorang yang sudah disebutkan tadi. Oleh karena itu, kedua syarat itu sudah masuk kualifikasi tentang adanya delik pidana. Sekarang pertanyaannya, yang pas yang mana dalam suatu peristiwa ini? Inilah saya kira masih ongoing proses. Makanya ketika penyidik menentukan 351 atau 354 atau 359, itu berdasarkan fakta. Fakta, artinya masih berkembang dalam suatu proses. Berkembangnya gimana? Ini kan masuk ranah penyidikan. Nanti akan dilimpahkan pada penuntut umum, kan begitu. Penuntut umum, ini penyidik tidak pas. Harusnya pasal 338. Nah, disitulah nanti akan ada suatu proses pra-penuntutan, ruang koordinasi. Sebetulnya yang pas yang mana? Apakah 338 atau 351? Ingat loh, ini dalam suatu pembuktian. Karena jangan sampai apa yang dibuktikan dalam persidangan karena semangatnya kita memang betul situasi yang ini sadis sekali pembuktian, tapi itulah hukum, jangan sampai nanti begitu masuk persidangan tidak bisa membuktikan adanya suatu pembunuhan. Nah, ini repot penyidik dan penuntut umum, karena penyidik dan penuntut umum itu adalah mewakili korban, tapi harus berbasis pada data yang konkret, data yang ada di sana. Nanti ada penasihat hukum pelaku. Gimana kira-kira pas atau tidak? Disitulah saya kira nanti mempertemukan apakah yang tepat begitu. Ini artinya masih akan berkembang begitu ya. Kalau sekarang pasal dikenakan adalah pasal penganiayaan, tapi akan ada kemungkinan pada proses selanjutnya juga berkembang begitu. Termasuk kemungkinan pasal yang dikenakan juga akan bergerak ke pembunuhan begitu. Tetapi Prof, tadi Anda sempat menyinggung bahwa jangan sampai kalau ternyata nanti sudah dikenakan pasal pembunuhan, tapi di persidangan justru tidak terbukti pembunuhan. Mungkinkah itu terjadi karena kita tahu bahwa ini korban juga meninggal, artinya memang ada yang terbunuh begitu. Bagaimana ada kacamata Anda? Betul, tapi kan di 351 kan ada penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Jadi beda karena pembunuhan. Karena pembunuhan itu langsung membunuh. Tapi ini peristiwanya adalah penganiayaan lebih dulu. Jadi penganiayaan yang sebagai suatu proses terjadinya pembunuhan itu sudah pasti. Oleh karena itu kalau mungkin dikatakan 354 juga bisa. Disitulah memang terjadi polemik hukumnya gitu. Ketika ada suatu korban yang begitu mengenaskan, pelakunya kok kenapa hanya sampai ada penganiayaan ringan atau penganiayaan berat. Hingga nggak adil, itu pasti. Tapi disitulah nanti hukum akan bicara. Karena dia ada dua perspektif, antara perspektif kuasa hukum dan perspektif negara. Mana yang pas di dalam suatu persidangan. Nah, oleh karena itu saya kira kita tunggu saja dulu. Nanti akan terlihat kepastian pasal itu apabila sudah dimuat di dalam surat dakwaan. Surat dakwaan yang berbasis pada berita acara yang dilakukan sekarang. Oke, ini kan tapi sudah kado menyebar ya bahwa ternyata pasal yang dikenakan adalah pasal penganiayaan. Kemudian ini memunculkan tanda tanya di muka publik khususnya masyarakat yang akhirnya meragukan sikap pihak kepolisian. Kenapa hanya penganiayaan padahal sudah ada yang korban meninggal begitu. Chance untuk kemudian ini bergeser ke arah pembunuhan seberapa besarkah di sana? Prof. Nah, disinilah saya kira penyidik akan objektif menerima informasi, menerima data pengembangan dari korban. Oleh karena itu penasihat hukum korban mungkin bisa memberikan suatu bukti-bukti baru, memberikan analisis-analisis bahwa ini bukan hanya penganiayaan berat, tapi sudah konsep pembunuhan. Lah, berbasis pada bukti tadi. Nah, ini akan menunjukkan oh ya benar juga. Berarti apa yang disampaikan oleh penasihat hukum buktinya kuat. Ini suatu pembunuhan bukan hanya penganiayaan. Ini yang kita lihat. Kan bicara hukum, bicara bukti. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita betul-betul memang disinilah kita memang dalam keadaan juga suatu kejadian yang luar biasa. Tapi itulah yang ditemukan di dalam suatu persidangan. Baik, Prof. Hipnu,
gara-gara masyarakat kadung menyaksikan begitu ya pasal ini. Kemudian juga banyak yang mengkait-kaitkan coba termasuk juga menilai bahwa perjalanan kasus ini berjalan cukup lambat. Kalau kita lihat ini di mana pihak kepolisian sebelumnya bahkan sempat menyebut korban meninggal dunia juga karena penyakit GERD. Hingga akhirnya pelaku ini dikenakan pasal penganiayaan begitu. Lantas apa dugaan Anda? Kenapa proses ini bisa sampai dinilai begitu lambat? Ya, sebetulnya dalam suatu persidangan sekarang itu memang inilah taruhan polisi, dituntut adanya suatu profesionalisme, asas kecepatan dalam suatu penanganan perkara. Oleh karena itu dalam hal seperti ini memang keterbukaan polisi dalam menerima informasi, keterbukaan polisi dalam menerima data, itu sangat menentukan sekali. Dengan demikian, peran media, peran masyarakat, peran kuasa hukum sangat menentukan berjalannya suatu peristiwa ini. Ingat, peristiwa itu suatu tidak sendiri, tapi banyak faktor yang kita lihat. Karena ada asas hukum itu insakleng, enusakleng, artinya menambah dan mengurangkan. Gitu Mas. Jadi terus bertambah terus, ada bukti baru, ada dugaan baru bukti. Nah itu yang kita inginkan. Jadi jangan sampai memang juga sekarang ini penegak hukum terlalu cepat menyimpulkan itu yang keliru. Terlalu Karena begini Prof. Hipno, yang menjadi titik balik masyarakat adalah bagaimana ketika CCTV-nya ada, begitu kemudian ada adegan diangkutnya dari dalam mobil, kemudian juga ada dugaan tergilas begitu dan sebagainya, tetapi polisi di awal malah menyebutkan ini meninggal gara-gara penyakit GERD. Apakah kemudian putusan-putusan yang termasuk juga pasal disampaikan oleh pihak kepolisian juga berkenaan juga dengan posisi pelaku ini yang mana merupakan anak dari anggota DPR? Ya, saya kira itu tidak berpengaruh ya, karena teorinya kan subjek pelaku, sudah bertanggung jawab. Oleh karena di sini memang mengelawa adalah scientific crime itu bisa dilakukan sebagai untuk menakar bahwa apa yang dilakukan itu ada keliru. Oleh karena itu scientific crime investigation sebagai menopang dalam suatu pembuktian segala-galanya. Oleh karena itu jangan hanya berdasarkan pada penganiayaan di karaoke, tapi bagaimana kondisi korban, bagaimana kondisi pelaku. Ini ada sifat pelakunya seperti apa, apakah temperamental atau kalian dan sebagainya. Ini sebagai faktor pendorong Mas. Oleh karena itu yang melihat nanti tidak hanya pada pasal, mungkin ada pemberat-pemberat lain sehingga pidana yang seperti persepsi masyarakat itu terpenuhi. Sebab kalau tidak ya seperti ini nantinya ada suatu pro kontra dilematis dalam suatu penyelesaian. Jika termasuk faktor psikologis juga begitu. Seperti yang beredar begitu di lapangan dari rekaman CCTV ada yang menunjukkan tampak perilaku pelaku begitu tidak biasa. Ada momen di mana pelaku tampak terlihat tersenyum begitu, tetapi ada momen di mana pelaku tampak histeris. Kemudian juga ada yang momen di mana pelaku ini kemudian menangis. Apakah itu juga menjadi pertimbangan? Ya, semuanya akan menjadikan pertimbangan. Oleh karena itu di sini nanti sejauh mana peran korban, sejauh mana peran pelaku, bagaimana hubungan antara korban dan pelaku. Kalau kita lihat, kalau kita baca di beberapa media kan ini kan pasaran sudah lama. Berarti kan suatu peristiwa itu bukan hanya satu kali ini. Kan itu. Berarti sudah peristiwa yang dulu-dulu sudah berarti ada suatu, maaf lah kalau salah, karakter yang keras mungkin bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, itulah nanti yang akan disampaikan di dalam suatu persidangan. Tapi paling tidak, kalau itu memang betul, insya Allah di era sekarang pembuktian betul-betul objektif. Apalagi nanti BTV mengawal terus. Terakhir, Prof. Hipno, seandainya bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh penyidik ini dicukupkan dengan CCTV yang beredar saat ini, yang setidaknya yang pernah kita lihat begitu ya, yang sudah beredar, apakah dari CCTV yang sudah ada saja yang beredar saat ini begitu, ini pelaku kemudian bisa dikenakan pasal terkait pembunuhan? Baik itu ancaman pembunuhan atau mungkin pembunuhan berencana begitu. Ya. Kalau bekalnya hanya CCTV yang sekarang beredar aja gitu. Ya. Sudah cukup belum? Bukti itu sudah cukup. CCTV ada sebagai bukti evidence yang menjelaskan keadaan seperti sebenarnya. Sehingga kalau itu memang bukti yang bisa menjelaskan antara peristiwa pelaku dengan kesengajaan, ya masuk kualifikasi pembunuhan sudah bisa. Nah itu. Makanya tadi saya katakan ini masih ongoing proses. Pengawalan, masukan, itu saya kira sangat dinantikan oleh penyidik sehingga betul-betul dalam suatu pembuktian itu adalah seperti yang kita harapkan semua. Baik, dengan CCTV yang sudah ada yang beredar saat ini harusnya sudah bisa cukup begitu untuk pasal pembunuhan begitu. Terima kasih Prof. Hipno atas kesediaan Anda bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Terima kasih. Selamat siang Prof. Hipno.